Ferdinand dan Bu Asri. Bu, kita ini kan saya perkenalan dulu. Nama saya Nur Hayyin, kebetulan didaulat untuk menjadi moderator dalam kegiatan ini. Dan kita punya kegiatan bazar seperti ini rutin nih Bu Asri, Bu Marlina. Jadi kita punya kegiatan itu sampai dengan 8 atau sampai 14 kali bazar dalam satu tahun. Bisa bazar sifat di tempat-tempat yang berbeda. Bisa di kelurahan, di kecamatan, bisa di wali kota dan seterusnya gitu. Dan bahkan sekarang kita ada di rumah RSUD, kita dapat kesempatan di RSUD. Nah, sebagai awalan, Jackpreneur itu adalah satu program untuk kegiatan merangsang para warga DKI Jakarta untuk menjadi seorang pengusaha. Utamanya kalau ibu-ibu itu agar kiranya dapat menopang kehidupan rumah tangganya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini alhamdulillah Animo Masyarakat Jakarta itu luar biasa. Terutama bidangnya kuliner. Nah, dalam hal kuliner ini maka saya minta kepada Ibu Marlina dan Ibu Asti memberikan pencerahan kepada warga kita nih, pada masyarakat kita umumnya, khususnya para Jackpreneur. Yang dimana sehari-hari itu berputar permasakan dan perdapuran. Nah, barangkali nanti bisa dijelaskan bagaimana sih cara masak yang aman dan sehat itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira gimana Bu? Siapa dulu yang menjawab nih? Silakan Bu. Apa sih kira-kira pertama tuh keamanan pangan dulu lah, keamanan pangan. Terus terkait keamanan pangan itu mungkin menyiapkan dapurnya seperti apa, kita sebagai pelakunya atau yang bagian memasaknya itu harus bagaimana, pakaiannya dan seterusnya. Monggo Bu, silahkan Bu. Yang OICU jualan apa sih Mbak? Ya, untuk mengalir seperti ya hari-hari ya, mungkin nggak perlu diajarin juga udah pinter. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena makanannya itu kan nggak cuma untuk diri sendiri atau untuk keluarganya, tapi untuk dijual kepada orang, dan para konsumen pun berhak untuk mendapatkan makanan yang aman, yang sehat ya tentunya ya. Yang perlu sekali diperhatikan adalah keamanan pangannya ya. Keamanan pangan itu ya jaminan apakah makanan itu layak untuk kita konsumsi, aman untuk kita konsumsi, dan nantinya tidak akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius di saat setelah makan atau mungkin setelahnya. Itu namanya keamanan pangan ya. Nah, biasanya kalau untuk UMKM kan memang skalanya nggak terlalu besar ya Pak ya, gitu. Jadi mungkin masih skala rumahan. Yang penting sih kalau untuk proses produksinya, usahakan itu menggunakan baju yang bersih gitu. Jadi tidak menggunakan baju yang kotor atau sudah dipakai beberapa hari gitu. Jadi biar tidak ada kontaminasi silang dari yang membuat ke makanan yang sedang diolah gitu. Dan juga usahakan sih untuk kayak seperti lantai itu sudah dipel terlebih dahulu, jadi harus sudah bersih Bu ya lantainya ya. Betul, jadi untuk menghindari adanya serangga-serangga, karena kan takutnya ada serangga yang kayak kecoa atau semut yang lewat gitu kan gitu. Jadi diharapkan sih untuk lebih menjaga kebersihannya, dan usahakan untuk cuci tangan ya. Jadi sebelum mengolah makanan itu harus cuci tangan, dan kukunya itu biasanya tidak boleh panjang. Dan nggak boleh hitam ya Bu ya. Betul gitu. Jadi usahakan kebersihan diri sendiri itu diperhatikan sebelum mengolah makanan seperti itu. Baik. Nah, dari penjelasan Ibu Marlina dan Bu Asti, jadi kalau mau masak pertama itu harus menyiapkan dapurnya dulu harus bersih. Ya, dapurnya harus bersih, lantainya harus bersih, dipel dulu. Pakai pewangi nggak Bu? Pakai ya pasti ya. Kalau bisa sih pakai, harus pakai pewangi, harus pakai pel lantai itu, supaya makanannya bersih, jauh daripada serangga. Disinfektan. Nah, tambahan budaya ada disinfektan. Nah, itu penting sekali.
Dan juga bagi yang memasak harus menggunakan pakaian yang betul-betul dipakai untuk memasak. Misalnya pakai celemek kali Bu ya. Iya, kalau bisa sih pakai Celemek gitu celemek, ya. memang. Terus Pakai penutup kepala gitu kan. betul. Karena Masker. kadang-kadang makanan itu suka tercemar Nah, oleh jatuhnya rambut. Rambut, betul sekali, Bapak. Kadang-kadang itu. Seringkali kita tuh kalau makan ini ya Bapak tuh ya, makan nasi bok itu suka ada tuh suka ketemu itu yang namanya jatuhan rambut. Jatuhan rambut. Ada rambut itu serem itu. Kalau rambutnya panjang sih masih mending ya. Kalau rambutnya pendek yang keriting itu yang bahaya itu. Nah, seleranya hilang. Baik. Nah, terus apa aja nih Bu nih faktor-faktor apa aja yang perlu diperhatikan nih misalnya dalam memasak itu misalnya memilih bahan. Pertama-tama itu apa dulu misalnya bahannya dipersiapkan bahan dulu gitu. Gimana? iya, kalau untuk bahan sendiri usahakan sih itu dengan kualitas yang masih segar ya Pak ya. Jadi kan kalau kita biasa masak kita tahu ya mana bahan yang masih segar, mana bahan yang masih yang pantas lah ya untuk diolah gitu. Jadi pastikan untuk memilih bahan-bahan yang kualitasnya masih bagus gitu. Dan yang terpenting adalah bahan tambahan pangan. Jadi apa yang kita masukkan ke makanan itu harus aman gitu. Jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan yang bisa membuat makanan tahan lama, tapi dia itu tidak aman untuk kesehatan kita gitu. Jadi diharapkan menggunakan kayak bahan pewarna itu yang sesuai, yang ada BPOM-nya gitu. Jadi yang memang resmi gitu. Jadi kita bisa memastikan bahwa apa yang kita jual itu tidak membahayakan kondisi orang lain gitu. Untuk Silahkan Bu Marina boleh ditambahkan. Ya, Seru betul. kayaknya ini kalau sudah mulai warna ini ya. Tadi dari segi apa namanya